Tentu punya maksud yang sangat selain anak-anak tampil menyampaikan cerita yang mereka sudah pelajari, tapi yang lebih penting daripada itu, bagaimana kita mengharapkan supaya generasi yang sekarang ini punya keberanian, punya kemampuan untuk bisa berbicara, punya kemampuan untuk bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya dengan berbagai media yang akan mereka pakai, sehingga dalam kegiatan lomba bertutur ini sebenarnya bukan juara yang kita harapkan, tetapi yang kita harapkan itu adalah keberanian anak-anak untuk bisa tampil baik. Dewan juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta dengan nomor undian 9. Kami silakan. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Dewan Juri. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Sudah pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Francisca Hini Teguh. Saya bersekolah di SD Tresnatulodo, kelas 4, Kecamatan Tanjung Bunga. Kali ini saya akan bertutur yang pastinya seru. Saya akan bertutur tentang asal mula Danau Waibele. Dahulu sekali, di sebuah kampung kekal tua ini, tinggallah beberapa keluarga. Tapi rumah mereka jauh-jauhan, bisa sampai 500 meter satu sama lain. Wah, kalau main-main di rumah teman, pasti jangan duluan ya. Orang-orang di kampung itu bekerja sebagai petani dan pemburu. Mereka menanam padi, jagung, dan sayur-sayuran. Biasanya saat musim tanam tiba, para ayah dan kakak laki-laki sering tidur di kebun agar menjaga tanaman dari gangguan babi dan monyet. Sementara itu, ibu-ibu, anak-anak kecil, dan nenek-nenek tinggal di rumah. Nah, pada suatu malam yang sangat gelap dan hujan deras,
Tiba-tiba dari celah dinding rumah, ia melihat rumah tetangga yang ada cahaya terang. Wah, itu pasti Andi. Tapi malam itu sangat menyenangkan. Bagaimana ia bisa keluar dalam keadaan hamil dan cuma campur? Lalu si ibu tadi mendapat kejutan, teman-teman. Ia mengambil sabun kelapa dan mengikatnya di ekor si anjing. Manis, manisku sayang, aku akan mengikat sabun kelapa di ekormu. Aduh, jangan gigit ya manis. Aduh, jangan gigit ya manis. Setelah selesai mengikat sabun kelapa, ibu hamil itu menuju rumah tetangga yang ada cahaya. Manis, manis, di sana juga ada api. Dan dia tampilkan api. Hebatnya si anjing, sepertinya dia mengerti. Ia langsung berlari ke rumah tetangga itu. Ada anjing. Ada juga sabun kelapa nih. Pasti si anjing ini datang untuk mengambilkan api. Ia mengambil bara api kecil dan menariknya ke sabun kelapa dan membungkuskannya agar tidak pada hujan. Manis, manis. Sekarang aku telah mengambil bara api kecil dan membungkuskan sabun kelapa. Sekarang bawakan api ini ke rumahku. Anjing itu pun pulang. Dengan misi sukses. Saat melihat anjing yang kembali membawa api, ibu dan neneknya sangat senang.
dijadikan rumah tempat tinggal saya. Sementara lahan halamannya dijadikan kampung halamannya yang diberi nama Tematik, artinya siap berdiri. Orang-orang di kampung itu menyebut tempat itu sebagai danau Waipede, artinya air besar. Sementara itu, tempat tinggal suami yang terus berkebun di gunung diberi nama Tematik, artinya siap berdiri. Tapi